Selamat pagi keluarga besar GKI Salatiga. Kita berjumpa kembali melalui Saren, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, bersama saya, Penatua Gita Hastuti. Mari kita menyapa Tuhan melalui doa sebelum merenungkan firman-Nya. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi ini dan menyapa Engkau. Kami ingin memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu itu dapat menjadi landasan yang kuat bagi perjalanan hidup kami hari ini. Mari Bapa berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca bagian Alkitab yang mungkin tidak sering kita baca dan bahas. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 9. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, foto atau kisah hidup seperti apa yang kita bagikan di media sosial kita? Biasanya kita akan memilih foto atau kisah terbaik untuk dibagikan di media sosial. Bagian yang buruk-buruk sebisa mungkin kita sembunyikan. Kita mungkin bahkan akan menggunakan filter untuk menyembunyikan bagian yang buruk dari wajah atau bagian tubuh kita. Mengapa kita melakukannya? Mungkin karena di lubuk hati kita yang terdalam, kita haus akan keintiman dan penerimaan. Namun ironisnya, semakin kita mencoba tampil sempurna, kita justru semakin merasa kesepian. Kita takut berbagi diri kita yang asli, karena takut dihakimi, ditolak, atau dikhianati. Akibatnya, kita menanggung beban topeng kesempurnaan itu sendirian. Kita memaksakan diri bekerja keras, melayani, dan mengejar standar dunia dengan kekuatan kaki sendiri, sampai akhirnya kita mengalami burnout atau kelelahan akut yang membuat jiwa kita terasa hampa dan gersang seperti di padang gurun. Kidung Agung atau kidung dari segala kidung sering dimaknai sebagai metafora relasi antara Allah dengan Israel atau umatnya di masa kini. Mempelai laki-laki dimaknai sebagai penggambaran Allah, sementara mempelai perempuan adalah umatnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari bagian Kidung Agung yang kita baca tadi? Kidung Agung pasal 7 ayat 6-9 ini adalah bagian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pada bagian ini kita melihat kekaguman yang luar biasa dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ia memandang kekasihnya bukan dengan mata yang menghakimi kecacatan, ketidaksempurnaan, melainkan dengan pandangan yang merayakan keindahan.
Kerinduan untuk memanjat pohon korma adalah simbol dari sebuah keputusan yang disengaja untuk mendekat, mengenal, dan menikmati kehadiran orang yang dikasihi tanpa ada jarak. Ia ingin berbincang dan mendengarkan kekasihnya itu berkisah. Baginya, kata-kata kekasihnya itu manis, bagaikan anggur yang menyegarkan. Yesus Kristus memiliki kerinduan seperti itu yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini ditulis untuk jemaat di Laodikia yang saat itu sedang suam-suam kuku. Kata makan bersama-sama, atau yang dalam bahasa Yunani diistilahkan dengan deipneo, dalam budaya timur dekat kuno bukan sekedar makan siang kilat, melainkan perjamuan makan malam yang intim, santai, dan penuh obrolan mendalam antara sahabat karib atau anggota keluarga. Ayat ini dengan sangat indah memperlihatkan Kristus yang secara aktif mengambil inisiatif, berdiri mengetok pintu hati jemaatnya, karena ia sangat rindu untuk masuk dan menikmati kebersamaan yang intim dengan mereka. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita belajar bahwa kasih sejati membangkitkan kerinduan untuk memiliki relasi yang intim. Di Jepang ada sebuah tradisi kuno memperlakukan keramik yang pecah bernama kintsugi. Jika kita menjatuhkan mangkok berharga hingga pecah berkeping-keping, mungkin kita akan membuangnya karena menganggapnya cacat atau mangkok itu sudah kehilangan nilai. Namun seorang maestro kintsugi akan mengumpulkan serpihan itu lalu merekatkannya kembali menggunakan vernis khusus yang dicampur dengan bubuk emas murni. Hasilnya, retakan itu tidak disembunyikan, melainkan dipulihkan dengan pemaknaan baru. Ia berkilau dengan urat-urat emas. Dan mangkuk itu seolah-olah lahir baru, menjadi jauh lebih indah dan lebih mahal dibandingkan kondisi sebelum ia pecah. Tuhan Yesus adalah maestro kintsugi bagi jiwa kita. Kita sering merasa pecah dan tidak layak karena dosa atau kegagalan masa lalu. Namun, Kristus memandang kita melalui lensa salibnya. Ia tidak meminta kita memakai filter estetis atau menyembunyikan retakan hidup kita untuk mendekat kepadanya. Ia memulihkan kita dengan darahnya yang mahal, memberi makna baru bagi luka-luka akibat dosa dan kegagalan masa lalu, mendekap kita dan berkata, "Betapa cantik, betapa jelita engkau." Di hadapan Sang Mempelai Agung, kita tidak perlu berpura-pura kuat atau sempurna untuk dicintai. Kasih yang menerima apa adanya inilah yang melahirkan keintiman sejati. Mari kita lihat kembali relasi kita dengan Kristus. Apakah kekristenan kita hanya sebatas rutinitas agama, ataukah ada kerinduan yang mendalam untuk intim dengannya melalui doa dan perenungan firman? Ketika kita tahu Kristus begitu merindukan kita dan menerima kita apa adanya, mari kita datang kepadanya tanpa rasa malu. Mari kita bangun relasi yang intim dengannya. Relasi yang intim hendaknya mendahului aktivitas pelayanan kita. Mari
kita berdoa. Terima kasih sudah menjadi maestro kintsugi bagi jiwa kami, Yesus. Terima kasih untuk menerima kami apa adanya dengan segala keretakan yang ada dan mengubah kami yang tidak layak ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Bahkan diizinkan untuk membangun relasi yang intim dengan Engkau. Ajar kami untuk terus menjaga keintiman relasi ini atas dasar kasih, seperti yang telah Engkau teladankan, ya Yesus, supaya kehidupan kami pun boleh menjadi lebih bermakna. Ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar GKI Salatiga, selamat menjalani hari ini dan selamat berkarya dengan kasih. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Maestro Kintsugi kita, memberkati kita dan karya kita.